Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah kelas 9. Ada beberapa soal yang akan kita bahas, silakan diperhatikan dengan baik. Ini soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah yang akan dikeluarkan di ujian sekolah kali ini. Silakan diperhatikan dengan baik. Ya, baik, untuk pembahasan soal yang pertama, ini adalah soal tentang timbangan atau neraca. Kalau kita lihat gambar di sini, gambar ini belum seimbang. Terbukti yang sebelah kiri ini miring ke sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini lebih ringan, sehingga kita harus menyeimbangkan supaya ini bisa seimbang. Caranya bagaimana? Silakan diperhatikan dengan baik. Kita lihat di sini, yang sebelah kiri masanya adalah 1700 gram. Dan kalau kita lihat sebelah kanan, ini ada 1 kilogram dan 200 gram. Sehingga kita harus mengubah satuan ini menjadi gram. Berarti 1 kilo itu sama aja dengan 1000 ditambah dengan 200 gram berarti sama dengan 1200 gram. Nah, sehingga ketika kita mencari nilai X itu beban yang harus ditambahkan di sini, ini X. Maka kita kurangin aja, yang besar dikurangin yang kecil, berarti 1700 dikurangi 1200 sama dengan 500 gram. Nah, ini jawabannya, sudah selesai. Soal yang kedua tentang hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff, silakan perhatikan dengan baik. Kita lihat panah yang keluar atau arus yang masuk dan arus yang keluar. Nah, kita analisis dulu yang masuk. Kalau kita lihat arus yang masuk di sini, ini berarti I3 ini masuk sama I1. Nah, kita jumlahkan dulu. I masuk sama dengan 8 ditambah 6. Berarti adalah 14 ampere. Itu yang masuk. Nah, kemudian kita cari arus yang keluar. Nah, kita cari arus yang keluar. Berarti ada 5 ampere dan 13 ampere. Kita jumlahkan yang keluar. Berarti 5 ditambah 13 ampere sama dengan 18 ampere. Yang ditanyakan adalah I4. Ini belum ada, berarti kita cari I4. Caranya bagaimana? Yang besar dikurangin yang kecil. Yang sudah kita cari tadi, berarti ini 18 ampere dikurangin 14 ampere sama dengan 4 ampere. Soal berikutnya yaitu soal tentang tekanan zat padat. Setiap balok memiliki massa yang sama besar. Tekanan terkecil terhadap bidang tekan adalah, yang ditanyakan adalah tekanan terkecil. Hal yang perlu kita lakukan yaitu kita kalikan luas alasnya. Jadi ketinggian ini, tinggi dari balok ini tidak usah dipakai. Yang kita pakai adalah luas alasnya saja. Nah, berarti 4 kali 2 ini 8, 3 kali 2 berarti 6, 4 kali 1 berarti 4, 2 kali 2 berarti 4. Yang ditanyakan tekanan terkecil. Konsepnya adalah jika tekanan kecil, maka yang dicari adalah luas yang besar. Nah, ini. Kemudian kalau yang dicari adalah tekanan besar, maka yang kita pilih adalah yang luasnya kecil. Nah, ini konsep tekanan zat padat. Yang ditanyakan adalah tekanan terkecil. Berarti kalau tekanan terkecil kita cari yang luasnya besar. Mana yang luasnya besar? Berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Kenapa kendaraan di samping dapat digunakan untuk meratakan dan memadatkan jalan? Jelaskan dengan konsep tekanan zat padat. Nah, langkah pertama yang harus kalian pahami adalah
memahami konsep tekanan zat padat itu apa? Nah, kita bahas. Ada dua faktor, ya, faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat, faktor tekanan zat padat. Apa aja faktornya? Itu ada dua. Yang pertama adalah luas permukaan, ya, sama yang tadi kita bahas, ya, sama dengan tadi. Kalau luasnya besar, maka tekanannya kecil, kebalikan, ya. Dan sebaliknya, jika luasnya kecil, maka tekanannya menjadi besar. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu berat benda. Nah, berat benda. Berat bendanya seperti apa? Kalau beratnya itu besar, maka tekanannya juga besar. Ya. Dan kebaliknya ini, kalau beratnya kecil, maka tekanan juga ikut kecil. Nah, ini konsep yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa bisa digunakan untuk meratakan? Berarti kita lihat roda dari kendaraan ini. Kita lihat rodanya. Kalau kita lihat rodanya, roda kendaraan ini adalah sangat luas, ya, sehingga dia bisa meratakan. Nih, meratakan berarti alasannya adalah karena roda luasnya besar, maka dapat meratakan aspal. Nah, meratakan aspal di sini. Kemudian bagaimana ketika pertanyaannya dapat memadatkan? Ya, ini. Pertanyaan kedua adalah dapat memadatkan. Kenapa? Memadatkan adalah kaitannya dengan berat dari benda ini. Ya, kita bahas. Memadatkan. Beratnya bagaimana kendaraan ini? Ini jelas kendaraan yang memiliki berat sangat besar. Berarti kita bahas karena beratnya besar, maka akan memberikan tekanan yang seperti apa? Tekanannya juga besar. Ya, tekanannya juga besar karena beratnya besar, ya. Sehingga dia dapat memadatkan. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tank, ya. Kita lihat gambar tank ini memiliki berat yang sangat besar dan rodanya ini bergerigi, ya. Mengapa kendaraan tank dapat berjalan di semua medan, termasuk berjalan di atas tanah berlumpur? Jelaskan dengan konsep tekanan zat padat. Nah, tadi kita sudah membahas di awal, ya, bahwa tekanan zat padat itu ada dua faktor, ya. Faktor yang pertama berarti luas permukaan. Kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Kalau luasnya kecil, tekanannya besar. Faktor yang kedua adalah berat benda. Nah, berat benda. Kita analisis di sini. Dilihat dari luas permukaan yang menyentuh tanah di sini atau menyentuh lumpur. Ini memiliki luas permukaan yang kecil. Dilihat ini, roda geriginya. Rodanya itu bergerigi. Artinya, ini pembahasan kita bahas melalui dua faktor ini. Pertama, luas dulu. Luasnya, kendaraan ini memiliki luas permukaan yang kecil, sehingga akan memberikan
tekanan yang besar. Tekanan yang besar. Nah, ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, kita lihat berat bendanya ini. Berat kendaraan ini sangat berat, jelas, ya. Karena beratnya besar, maka akan memberikan tekanan yang besar juga. Nah, kalau tekanannya besar, maka dia dapat menekan tanah dan dia dapat berjalan di atas lumpur, bahkan semua medan. Ya, itu pembahasannya. Jadi, dari dua faktor ini, luas permukaannya kecil menghasilkan tekanan yang besar, dan berat yang besar juga memberikan tekanan yang besar, sehingga dapat berjalan di atas lumpur. Nah, itu pembahasannya. Jika besi AB digosok dengan magnet PQ, maka besi AB akan menjadi magnet seperti pada gambar berikut. Nah, ini kurang jelas. Nah, ini saya kasih identitasnya. Ini utara yang sebelah sini, dan yang sebelah sini adalah selatan. Nah, kita perhatikan, ini adalah cara membuat magnet dengan digosok. Yang digosok pertama adalah bagian utaranya, ya. Yang digosok pertama itu akan mengikuti magnet penggosoknya. Kalau di ini utara, berarti magnet di sini juga utara, otomatis ini selatan. Yang pertama itu. Yang digosok pertama akan mengikuti magnet penggosoknya. Ini utara, ini juga utara otomatis. Itu yang pertama pembahasannya. Kemudian cara membuat magnet PQ yang benar adalah, ya. Nah, kita analisis kira-kira dari pilihan ganda ini, ada 4 pilihan ganda, mana yang memberikan Q itu kutub utara. Nah, kita bahas. Kita lihat di sini. Ini kalau kalian pakai kertas itu bisa dibalik. Ini positif, ini negatif, berarti kawat yang dilihat adalah yang sebelah kiri. Kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah, kemudian ini lewatnya belakang. Lewatnya belakang. Nah, berarti sini utara, sini selatan. Ya, untuk lebih mudah kalian balik kertasnya, kemudian sesuaikan dengan konsep membuat elektromagnetik. Berarti jawabannya adalah A. Ya, ini. Dilanjutkan. Ini masih konsep yang sama, ya, tentang magnet. Perhatikan gambar berikut. Kutub-kutub yang terdiri pada ujung-ujung batang besi tersebut adalah, nah, kita lihat di sini. Ini pendek, ini panjang, ini baterainya. Berarti yang positif adalah sebelah sini. Ini yang kita lihat kawatnya. Nah, kemudian kita lihat di sini kawat yang pertama ini kelihatan, artinya dia lewatnya depan. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Kalau lewat depan, berarti ini menjadi utara dan ini menjadi selatan. Nah, seperti itu. Kemudian K sama L, besi ini didekatkan, berarti dia induksi. Kalau induksi artinya dia tarik-menarik. Besi sama magnet dia akan tarik-menarik. Kalau sini utara berarti sini selatan, otomatis sini utara. Kemudian ini selatan, ini utara, akan tarik-menarik. Nah, ini karena utara, ini selatan. Ini selatan, sini utara, sini selatan. Yang ditanyakan adalah K, N, sama P. K-nya utara, kemudian N-nya selatan, dan P-nya selatan. Berarti jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, teknik pemisahan campuran yang dimaksud adalah, nah, kita analisis satu persatu. Metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang dikotori oleh zat padat ataupun bahan lain. Ini masih terlalu umum. Kemudian pernyataan yang kedua. Metode pemisahan ini berdasarkan titik didih. Nah, ini kata kuncinya di sini. Berdasarkan titik didih berarti dia destilasi. Nah, itu ya. Berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya tentang suhu, konversi suhu. Perhatikan gambar termometer berikut. Ini ada termometer Celcius dengan batas bawah 0 dan termometer Fahrenheit dengan batas 32. Angka yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah
Berarti yang kita lihat adalah yang 80 Celcius dirubah berapa Fahrenheit. Nah, kalau kita tulis, maka kurang lebih seperti ini. 80 derajat Celcius diubah ke Fahrenheit. Nah, rumusnya perlu kalian hafalkan ya. Fraceken, FRCK. F itu kurangin 32 per 9. Kemudian R itu per 4. C per 5, Kelvin minus 273 per 5. Karena ini C sama F, berarti kita ambil juga C sama F, atau boleh dibalik F sama C. Ya. Kita tulis rumusnya, F minus 32 per 9 sama dengan C per 5. Karena ini yang diketahui Celcius, berarti C-nya kita ubah 80. Ini tetap F minus 32 per 9 sama dengan 80 per 5. Nah, ini boleh kita coret. Hasilnya adalah 16. Kemudian kita kali silang. Ini 16 per 1. F kurangin 32 kali 1 ini tetap F minus 32 sama dengan 9 kali 16 berarti 144. Nah, kemudian F minus 32 ini pindah ruas ke kanan. Ya, berarti jadinya plus 144 ditambah 32. Hasilnya adalah 176 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat akibat terjadinya rotasi bumi. Nah, ini kalian harus pahami dulu apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Nah, rotasi itu apa? Rotasi adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, ini pengertiannya. Bumi berputar pada porosnya. Ini namanya rotasi. Waktunya berapa lama? Waktunya itu adalah 24 jam. Waktunya harian. Atau kita simpulkan waktunya lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana kalau revolusi? Revolusi pengertian adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Nah, ini jelas waktunya dia lebih lama. Nah, lebih lama. Berapa waktunya? Adalah 1 tahun. Ya. Atau kalau itu ya 12 bulan. Atau kita simpulkan adalah waktunya lama. Ya, sangat lama dia. Sehingga kita analisis akibat daripada rotasi bumi ini atau revolusi bumi, kita analisis. Yang waktunya cepat berarti rotasi, yang waktunya lama berarti revolusi. Gerak semu harian. Di sini ada kata-kata harian. Berarti dia rotasi. Nah, kita tulis penggembungan dan pepat di kutub. Nah, karena ini adalah rotasi. Karena berputar sangat cepat sehingga bumi itu tidak bulat sempurna. Kemudian yang ketiga, perbedaan lamanya waktu. Ada kata-kata lama di sini, berarti dia revolusi. Kemudian yang keempat, perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini rotasi. Ini hampir sama dengan nomor 3. Kalau perbedaan lama waktu berarti revolusi, perbedaan waktu saja berarti dia rotasi. Contohnya WIB, WIT sama WITA. Bedanya hanya 1 jam. Kemudian rasi bintang. Ya, rasi bintang itu waktunya lama. Ya, bulanan. Ini berarti dia revolusi. Waktunya lama revolusi. Nah, pertanyaannya adalah akibat terjadinya rotasi. Berarti nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 4. Nah, 1, 2, dan 4. Ini jawabannya. Soal berikutnya tentang energi potensial. Perhatikan gambar berikut. Energi potensial buah kelapa yang masanya 2 kg pada saat kedudukan di titik B. Nah, mintanya adalah titik B. Kita analisis gambarnya, ya. Titik B itu berarti dia posisinya di sini. Ketinggian itu ngukurnya dari tanah atau dari bawah sampai titik yang dituju. Berarti hanya itu di sini. Nah, berarti kita kurangin ini, totalnya 800 dikurangin 500.
Nah, berarti hasilnya adalah 300 cm. Kita harus jadikan meter, berarti 3 meter. Nah, energi potensial di titik B, berarti pada ketinggian 3 meter. EP sama dengan mg kalikan H. Masanya mana? Nah, ini masanya 2. Kita masukkan aja. Gravitasi itu selalu 10. Walaupun di soal tidak ada, kita tulis 10. Dan ketinggiannya adalah 3. Hasilnya adalah 60 Joule. Nah, ini jawabannya. Tinggal dikalikan ya. Selanjutnya, ini soal tentang asam basa. Rizka melompokkan larutan menjadi asam, basa, dan garam menggunakan indikator kertas lakmus dan diperoleh data seperti tabel berikut. Larutan cuka, air sumur, kapur, mineral, minuman bersoda, pembersih atau kloset ya, pembersih kloset. Larutan yang bersifat basa. Kita analisis. Air cuka ini tidak berubah, berarti artinya dia tetap merah. Nah, kita tulis di sini merah. Nah, kemudian lakmus biru berubah jadi merah. Yang kedua, air sumur tidak berubah, berarti dia juga merah. Kemudian lakmus biru tidak berubah, berarti dia tetap biru. Nah, yang ketiga, air kapur merah menjadi biru dan lakmus biru tidak berubah, artinya tetap biru. Kemudian air mineral merah tidak berubah, berarti artinya tetap merah. Ini juga tidak berubah, berarti tetap biru. Kemudian minuman bersoda, lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru berubah jadi merah. Pembersih kloset merah jadi biru dan lakmus biru tetap biru. Kita analisis. Merah sama merah, nah ini hasilnya adalah merah sama merah. Berarti ini adalah asam. Kemudian air sumur, tidak ada perubahan warna ini. Tidak berubah, artinya berarti dia netral atau garam. Air kapur biru sama biru, berarti dia basa. Air mineral tidak berubah, berarti dia netral. Air bersoda merah sama merah, berarti dia asam. Kemudian pembersih kloset biru sama biru, berarti dia basa. Yang merupakan basa adalah air kapur dan pembersih. Ada 2 jawaban di sini. Pembersih. Nah, soal tentang trafo atau transformator. Nah, ini rumus yang perlu kalian pahami adalah NP per NS, VP per VS, atau IS per IP. Nah, kalau IS kebalikan ya. Ini NP, ini VP, tapi di sini IS kebalikannya. Diketahui ini VP, ada VS. Kemudian ada IS, berarti kita pakai 2 persamaan saja. Nah, kita pakai yang ini sesuai dengan yang diketahui sama yang ditanya. VP, VS, IS, IP. Nah, kita masukkan VP-nya berarti 100. VS-nya 50, IS-nya 0,4, IP-nya yang ditanyakan. Atas bawah boleh dicoret, yang dicoret atas bawah. Ini 2, ini 1. Kemudian kali silang. Ya, 2 kali IP berarti 2 IP. 1 kali 0,4 berarti 0,4 tetap. IP-nya berarti 0,4 per 2. Ini boleh dicoret, 2 sama 4. Ini 2. Ini 1, berarti IP-nya adalah 0,2 ampere. Ya, sudah ketemu. Soal selanjutnya tentang interaksi muatan. 5 buah benda bermuatan A, B, C, D, dan E saling didekatkan. Muatan benda B dan D negatif, berarti kita tulis dulu B dan D negatif. Ini negatif, D juga negatif. Benda A dan B saling tarik-menarik. Ya, tarik-menarik berarti beda jenis. Kalau ini negatif, ini positif. Benda B menolak C. Ya, B sama C tolak menolak ya. B dan C tolak menolak. Berarti min sama min. Ini min, ini tolak menolak. Dan D tetapi menarik E. D menarik E. Berarti ini plus. Ini plus. Ini min, ini plus. Ini tarik-menarik. Maka muatan benda A, C, dan E berturut-turut. Berarti positif, negatif, positif. Nah, udah selesai. Soal selanjutnya yaitu tentang tekanan zat cair.
4 ekor ikan dengan ukuran berbeda di dalam satu bak seperti gambar. Tekanan hidrostatis terkecil disertai alasan yang benar dialami oleh nomor. Nah, kalau ada soal seperti ini, tekanan hidrostatis, yang berpengaruh adalah kedalaman airnya, kedalaman ikannya. Ukuran ikan ini tidak berpengaruh, berarti semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Ya. Semakin dalam tekanannya semakin besar. Kalau kita lihat di sini, yang paling besar tekanannya adalah nomor 4, ya. Kemudian nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Dan yang paling kecil tekanannya adalah berarti yang paling di atas, nomor 1. Nah, ikan nomor 1 karena berada paling dekat dengan permukaan, berarti jawabannya ini. Semakin dalam tekanannya semakin besar. Itu konsepnya. Ya. Perhatikan gambar atom berikut, jumlah proton, elektron, dan neutron dari 4 macam atom di atas adalah, nah ini berarti tanyakan proton, elektron, dan neutron. Nah, nih, yang dari N dulu yang sebelah sini. Nih. Proton, elektron, sama neutron. Ya. Untuk atom N. Nah, proton itu, proton sama elektron berarti yang bawah. Ini sama dengan proton, juga sama dengan elektron. Berarti proton sama elektron nilainya 7. Neutron itu hasil kurang dari nomor massa yang besar dikurangi nomor atom yang kecil. Berarti 14 dikurangin 7. Sama dengan 7. Kalau yang karbon, proton, elektron, sama neutron. Protonnya berarti ini, ya kan? Sama elektronnya sama. 6, sini 6. Neutronnya 13 dikurangin 6. Sama dengan 7. Nah, magnesium. Protonnya berapa? Protonnya berarti 12. Elektronnya juga 12. Kemudian neutronnya tinggal dikurangin. 24 kurangin 12 sama dengan 12. Untuk Na. Proton berarti 11, elektron juga 11. Kalau neutron berarti tinggal dikurangin 24 kurangin 11, berarti hasilnya 13. Selanjutnya tentang bimetal. Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, perhatikan. Ini ada gambarnya, di sini ada tabel. Berarti kita sesuaikan antara gambar sama tabel. Nah, nih, yang warna hitam berarti nilainya 19. Kita tulis di sini 19. Yang warna putih 24. Nah, ini kasih semua ya. Ini 19, ini 24, abu-abu berarti 17. Ini yang putih 24, abu-abu 17, yang hitam 19. Kalau panas, konsepnya adalah panas, maka dia melengkung ke arah yang lebih kecil. Kalau dingin, maka melengkung ke arah yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini. Nomor 1. Nah, ini melengkung ke arah 19. Berarti ini dipanaskan. Nah, nomor 2 ini melengkung ke arah yang 24. Berarti ini ketika dia dingin. Ini juga melengkung ke 24 sama 17. Dia melengkung ke arah yang lebih besar. Berarti ini dingin. Nah, ini 17 sama 11 melengkung ke arah 17. Berarti ini panas. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Masih soal tentang bimetal. Kotak bimetal berikut digunakan sebagai saklar pada setrika listrik. Ya, ini ada gambar saklarnya. Agar bimetal bekerja sesuai tujuan, yaitu saklar terputus ketika suhu naik, ya, dan saklar menyambung ketika suhu turun, maka kombinasi logam yang bisa dibuat bimetal adalah, nah ini saklar otomatisnya ini. Ini A, ini ada A-nya ya, A sama B. Ini saklarnya ini. Ini posisi dia masih nyambung, ya. Kemudian ketika panas, ya, ketika posisinya panas, biar terputus, maka ini harus melengkung ke arah A. Ya. Kemudian ketika suhunya turun atau dingin, maka dia harus melengkung ke arah B. Nah, berarti kalau kita simpulkan, koefisien muai A itu harus lebih kecil dari koefisien muai B. Nah, kombinasi yang benar itu mana? Ini ada tabelnya.
baja 11, kemudian besi 12, 19 sama 18. Kombinasi yang benar kalau kita buat tabel, ini A, ini B. Berarti yang betul adalah mungkin bisa baja, kemudian B-nya besi. Ini boleh, ini betul. Atau mungkin besi sama kuningan, ini juga boleh. Ya, karena 12 sama 19. Atau mungkin kuningan sama tembaga. Ya, tembaga ini juga boleh. Yang tidak boleh itu misalnya A-nya itu lebih besar. Contoh A-nya tembaga ini. Tembaga. Kemudian B-nya kuningan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak sesuai, ini salah. Yang benar adalah ketika A-nya kecil, koefisien mu-nya, dan B-nya koefisien mu-nya besar. Seperti itu. Soal selanjutnya tentang menghitung biaya listrik. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel berikut. Lampu, TV sama setrika. Berapa biaya listrik selama 1 bulan? Ya, 1 bulan berarti 30 hari. Ya, ini berarti 30 hari asumsinya. Jika harga listrik 1.400. Nah, kita kerjakan. Langkah pertama kita lihat tabel di sini. Ada lampu 10 watt. Jumlahnya ada 4. Dipakai selama 10 jam per hari. Berarti tinggal dikalikan. 10 kali 4 kali 10 berarti dia 400 WH. Ini yang pertama. TV 100 watt dikali jumlahnya 1 dikali 10 berarti ini ada 1000 watt ya, selama sehari. WH satuannya. Kemudian ini 300 kali 1 kali 2 berarti ini hasilnya adalah 600 WH. Dan setelah ketemu semuanya, maka didapatkan W total per hari. Ya, ini per hari. Berarti kita jumlah 400 ditambah 1000 tambah 600 berarti ini hasilnya 2000 WH. Nah, perhatikan di sini. Ini harganya per kWh, tapi ini masih WH. Berarti kita ubah menjadi kWh terlebih dahulu. Berarti bagi 1000 atau per 1000 ya. Ini coret 0,3 atau mundur 3 jadinya 2 kWh. Ketika sudah ketemu, maka kita hitung biaya listrik. Biaya sama dengan Rp 1.400 ya, dikali total energinya adalah 2 dikali 30 hari. Hasilnya adalah Rp84.000 kasih Rp. Nah, seperti itu. Tentang gaya ya. Jika benda-benda berikut mempunyai massa yang sama, nah ini massanya sama, jadi tidak berpengaruh, maka gambar manakah yang mempunyai percepatan paling kecil? Nah, berarti kita lihat ini, yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. 15 tambah 8, ya, dikurangin 10, berarti ini hasilnya 13 Newton. Kemudian, ini 8 sama 10 ditambah karena sama-sama ke kanan, dikurangin 5. Ya, ini juga hasilnya 13 Newton. Nah, yang ini yang ke kanan ada 2, 5 tambah 2, 7 dikurangin 3 berarti 4 Newton. Kemudian ini 8 tambah 4 berarti 12. 12 dikurang 5 berarti 7 Newton. Percepatan paling kecil berarti kita cari hasilnya paling kecil. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Lanjutkan, pasangan jenis tuas dan contohnya yang benar. Nah, tuas, kita pahami tuas dulu. Tuas 1. Nah, tuas 1 itu titik tumpunya di tengah. Nah, ini titik tumpunya di tengah. Ini tuas 1. Tuas 2 itu titik yang di tengah adalah bebannya. Ini bebannya di tengah. Nah, ini. Kemudian tuas 3 itu yang di tengah adalah kuasanya. Nah, kuasanya yang di tengah. Berarti kita hafalin 1, 2, 3 itu TBK atau disingkat tabok TBK seperti itu. Nah, contohnya adalah tuas 1, contohnya misalnya gunting ya. Gunting kan kayak gini. Kalau kita gambar ya, tangan kita itu sebagai kuasa. Pokoknya tangan itu kuasa. Dan ini tengah itu titik tumpu. Dan ini adalah bebannya. Beban itu kertas contohnya. Kertas, kemudian kain, dan seterusnya. Ini tuas jenis 1. Atau jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit kan kayak gini. Nah, ini jelas tuas jenis 1. Titik temunya di tengah. Contoh tuas jenis 2.
yaitu pemecah kemiri ya. Pemecah kemiri itu kayak gini gambarnya. Di sini beban ya. Sini titik tumpu, sini kuasa. Bebannya di tengah. Berarti dia tuas jenis 2. Atau pemotong kertas ya. Pemotong kertas juga sama ini. Ini beban, sini titik tumpu, sini kuasa. Nah, jenis 2. Kemudian tuas 3, contohnya ini stapler ya. Stapler itu gambarnya kayak gini kurang lebih. Ini kuasanya di sini tengah. Nah, ini bebannya di samping, ini titik tumpu. Ini tuas jenis 3. Berarti yang benar adalah tuas pertama ini salah ya. Tuas golongan kedua staple salah, harusnya 3. Golongan kedua kemiri betul. Golongan 3 jungkat-jungkit salah, ini harusnya 1. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut yang menunjukkan contoh tuas 1 ya. Tuas tahu 1 berarti titik tumpunya di tengah. Kita analisis ini. Yang ini skrup itu bidang miring ya. Ini bukan tuas tapi dia bidang miring. Kemudian yang tajam-tajam seperti kapak, pisau, silet itu juga bidang miring. Kita tulis di sini. Bidang miring. Kemudian yang ketiga ini gerobak. Gerobak itu bebannya di tengah ini. Tangan itu sebagai kuasa, di sini tangan kita, dan ini ditumpuk. Berarti ini tuas jenis yang kedua. Palu. Palu itu berarti ini tangan kita di sini sebagai kuasa. Beban, ini paku sebagai beban, ini titik tumpunya. Titik tumpu di tengah, berarti tuas jenis 1. Jawabannya adalah A. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.